Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana merangkai rangkaian elektropneumatik pada langkah sederhana, yaitu A keluar, B keluar, A masuk, B masuk. Video sebelumnya kita sudah membahas mengenai penempatan komponen elektropneumatik, di mana ada dua komponen pneumatik sebagai penggerak dan komponen elektrik sebagai pengontrol. Nah, sekarang kita coba rangkai dua komponen tersebut pada aplikasi FLITS ini. Ya, pada langkah A keluar, B keluar, A masuk, B masuk. Baik, yang pertama kita rangkai dulu yang komponen pneumatik. Di sini kita butuh silinder piston itu dua ya, A dan B. Nah, sekarang kita selesaikan dulu untuk piston A. Maksimum struknya itu adalah 100. Oke. Nah, di sini kita butuh silinder yang kerja ganda, ya, double acting cylinder. Kemudian kita tambahkan satu pengatur kecepatan. Ini kita rotate aja 270 derajat. Oke. Kita berikan kecepatan sebesar 50%. Nah, 100% itu terlalu cepat. Ini kita kopikan. Oke, selanjutnya kita butuh katup 5/2 solenoid. Jadi di pneumatically atau electrically ini kita tambahkan kiri kanannya solenoid di sini. Kemudian kita hidupkan. Dan untuk supply energinya itu dari kompresor. Kita masukkan ke saluran kerja. Oke, untuk label solenoidnya ya. Ini kita berikan kode AK, A keluar, ini A, M, A masuk. Sebenarnya kode ini tidak mutlak ya harus AK atau AM, karena ini terserah aja ya. Boleh menggunakan ini A maju, ini A mundur gitu ya. AMJ boleh di sini, AMB juga boleh di sini, terserah aja. Oke. Nah, ini selesai satu buah piston, kita tinggal kopikan saja supaya cepat. Oke. Ini adalah untuk piston B, ini tinggal kita edit. Ini kita ubah jadi piston B. Oke. Nah, kalau kita lihat soalnya itu A keluar, B keluar. Nah, berarti dalam soal yang diinginkan itu adalah pada piston A itu adalah A keluar untuk langkah pertama. Sehingga initial position-nya harus kita posisikan piston dalam keadaan masuk. Begitupun juga dengan piston B. B initial position-nya juga dalam keadaan masuk karena keinginan awal dari pergerakan piston B itu adalah B keluar. Oke, nah kalau seandainya di sini adalah A masuk ya, langkah pertamanya itu adalah A masuk, ini kita posisikan piston dalam keadaan keluar. Nah, gimana caranya? Kita hanya tinggal merubah piston position-nya ini menjadi 100. Berarti dia dalam keadaan keluar. Ya, kenapa 100? Karena maksimum dari stroke-nya itu langkahnya itu adalah 100 gitu. Nah, kalau ini kita ubah
initial positionnya dalam keadaan pistonnya keluar, katup 5/2-nya juga harus kita ubah initial positionnya. Jadi seperti ini. Nah, berarti ini initial position dalam keadaan pistonnya keluar jika langkah yang diinginkan pertama ya dari piston A itu adalah A masuk atau angin di sini. Karena langkah pertamanya adalah A keluar, berarti ini initial position-nya harus A masuk. Jadi kita kembalikan. Oke. Nah, kemudian ini jangan lupa kita ubah. Ini jadi BK, ya B keluar, ini B masuk, BM. Oke. Nah, sampai di sini sudah selesai untuk komponen pneumatiknya. Oke, sekarang kita rangkai untuk komponen elektrik. Di sini kita butuh catu daya 24 volt ya sebagai arus positif dan 0 volt sebagai arus negatif. Ini kita hubungkan. Untuk lebih gampang kita tarik aja. Oke. Nah, pertama kita butuh katup start dulu ya, push button. Push button di sini kita hubungkan ke arus positif. Kemudian kita hubungkan ya keluaran dari push button itu kita hubungkan ke relay. Dan relay keluarannya kita hubungkan ke catu daya negatif. Di sini kita kasih label start. Dan ini relay K1. Ini juga nggak mutlak ya harus K1 labelnya, enggak gitu. Boleh dikasih label R1, terserah. Asalkan nanti untuk solenoidnya yang akan menginformasikan katup 5/2 solenoid itu juga K1 di switch-nya di sini. Oke, ini K1. Untuk selanjutnya kita butuh make switch di sini ya, untuk mengaktifkan nanti solenoidnya. Nah, kemudian kita butuh katup solenoid. Keluaran dari solenoid itu kita hubungkan ke catu daya negatif. Ini berarti ini ya, ini terhubung, ini nanti terhubung aktif relay K1. Nah, untuk bisa mengaktifkan ini switch label ini kita kasih K1 juga. Nah, jadi ketika ini aktif, ini terhubung sehingga arus masuk dan mengaktifkan katup solenoid A keluar. Kenapa AK di sini? Karena langkah pertama itu adalah A keluar. Berarti di sini harus kasih kode atau label A keluar. Nah, ini aktif, solenoid ini aktif, dia akan mengaktifkan katup 5/2 yang solenoid ini AK gitu. Oke, sehingga ini akan tertekan 5/2-nya. Nah, sehingga udara yang dari kompresor ini akan berpindah ke saluran kerja 4 yang sebelumnya berada pada saluran kerja 2. Nah, jadi yang awalnya udara berada pada saluran kerja 2 atau di depan piston ini, sehingga pistonnya terdorong ke belakang dan keadaan masuk jadinya, dia akan berpindah setelah AK ini tertekan, dia akan berpindah ke sini, sehingga udara dari kompresor akan terhubung ke saluran kerja 4 yang akan mengisi udara bertekanan pada bagian belakang piston, sehingga piston terdorong ke depan. Seperti itu. Baik, kita coba tes ya. Ini dihapus dulu. Oke, kita coba tes. A keluar. Oke. Jadi ini adalah untuk piston A keluar. Oke.
Kita lanjutkan untuk B keluar. Nah, untuk B keluar ini supaya mudah kita kopikan aja. Oke, ini kita ubah dengan switch ya. Bukan katup star lagi, tapi tampak di sini yang dihubungkan ke listrik positif, satu daya positif, ya keluarannya kita hubungkan ke relay K2. K2 di sini. Oke, K2. Nah, di sini harus kita kasih label A1. Kenapa A1? Nah, sekarang kita lihat ya. Langkah kerjanya untuk yang ini itu sama dengan sistem intuitif ya. Jadi untuk diagram langkah kerjanya sama gitu. Dan bedanya cuma pengontrolnya di sini listrik gitu ya. Bukan udara bertekanan lagi. Gitu. Nah, jadi kenapa A1 di sini? Karena langkah piston sebelumnya itu adalah A keluar. Ketika A keluar, dia tertekan A1 gitu. Nah, sehingga kalau tertekan A1, berarti di sini harus kita kasih A1. Gitu ya. Nah, jadi A1 tertekan, ini juga akan terhubung gitu. Jadi ini terhubung, nanti arus dari catu daya positif itu akan mengalir ya ke switch ini dan mengaktifkan relay K2. Nah, selanjutnya untuk mengaktifkan solenoid berarti kita taruh di sini, ini kita kopikan saja ya. Nah, ini kita hubungkan ke catu daya positif dan negatif. Nah, ini harus kita kasih label K2. Langkah selanjutnya adalah B keluar, sehingga di sini adalah BK. Oke, nah selesai untuk langkah kedua, yaitu B keluar. Nah, jadi A1 terhubung, ya, ini tertekan A1, ini jadi terhubung, sehingga arus masuk ke relay, dan mengaktifkan relay K2. Relay K2 aktif, switch di sini terhubung, dan ini terhubung mengaktifkan katup solenoid BK, sehingga menginformasikan pada katup 5/2 BK di sini untuk aktif dan tertekan gitu. Nah, jadi ketika ini tertekan, nah ini lagi-lagi berpindah ya. Kompresor ini berpindah ke saluran kerja yang 4 gitu untuk masuknya udara ke belakang silinder sehingga piston B itu akan keluar. Seperti itu. Sekarang kita tes lagi. A keluar, B keluar. Sudah selesai 2 langkah ya. Nah, langkah ketiga adalah A masuk. Nah, berarti ini kita kopikan aja. Ini kita hubungkan. Ini kita hubungkan ke. Nah, ini harus kita kasih kode B1. Kenapa B1? Karena langkah sebelumnya itu adalah B keluar. B keluar itu tertekan B1. Nah, jadi di sini kita kasih label B1. Ini relaynya relay K3 karena langkah ketiga. Nah, begitupun di sini ya untuk mengaktifkan solenoidnya kita hubungkan ini juga kita hubungkan. Nah, di sini berarti harus K3 ya, karena menginformasikan bahwasannya tertekan B1 itu untuk mengeluarkan untuk memasukkan A. Nah, jadi ini bukan BK lagi tapi A masuk berarti AM.
Ini langkah ketiga. Sekarang kita tes lagi. A keluar, B keluar, A masuk. Langkah terakhir adalah B masuk. Kan? Oke, berarti di sini K4. Ini berarti adalah A0 karena langkah terakhir itu tertekan A0. Ini ya, untuk memasukkan piston B, kita butuh A0. Nah, ini K4. Nah, sekarang untuk memasukkan selanjutnya, kita hubungkan ke positif. Jadi ini adalah K4. Ini berarti B masuk. Nah, sekarang selesai untuk rangkaian elektropneumatik A keluar, B keluar, A masuk, B masuk. Nah, sekarang kita tes. Kita start. A keluar, B keluar, A masuk, B masuk. Nah, jadi seperti ini rangkaian elektropneumatik sederhana. Pada step A keluar, B keluar, A masuk, B masuk, ini masih sederhana ya. Masih rangkaian sederhana. Nah, ini sebagai komponen pneumatiknya. Penggerak ya. Kemudian ini komponen elektrik sebagai pengantar. Oke. Baik, sekian dulu penjelasan bagaimana merangkai rangkaian elektronik sederhana. Silakan latihan untuk langkah yang berbeda. Ya, misalnya mencoba untuk langkah A masuk, B masuk, A keluar, B keluar. Baik, sekian dulu. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.